Ya, ini dua perlapisan batuan yang kita dapat amati di lokasi ini ya, Pak? yang dua-duanya. Jadi dan kita lihat selangnya itu kira-kira setengah meter 40 cm itu kan cukup jelas terlihat. Jarang kita lihat endapan seperti ini di tempat lain. Saudara, terima kasih, kita lanjutkan untuk segmen yang berikut masih bersama Pak Purbo. Nah, ini kita sudah berada, tadi kita bicara tentang lapisan dan ini bukti posisi lapisan. Nah, ini Pak ini ya Pak Purbo, Ya, benar betul. ya? Bisa dijelaskan Pak Purbo, bagaimana cara melihatnya, bagaimana ininya seperti apa Pak? Ya, minimal kita itu di sini daerah Guang ya. Itu terdapat dua perlapisan. Berarti lapisan paling atas dan lapisan paling bawah ya, dengan perbedaan karakter yang sangat kuat. Lapisan paling atas ini cukup tebal, mungkin bisa sampai 10 meter. 10 meter Ya, dan kemudian diselingi ada perlapisan kira-kira setengah meter yang gerowong. Kemudian ada lapisan bawah yang relatif lebih halus. Ya. Jadi ini yang disebut endapan kaldera. Ya, endapan proses pembentukan kaldera. Nah, jadi kalau kita lihat dua perlapisan ini sangat mudah kita melihat bahwa dulu terjadinya kaldera batur itu karena adanya satu set seri yang sebenarnya terdapat dua shot besar letusan. Yang bawah, yang pertama, kemudian sampai itu tutup hujan abu yang setengah meter. Nah, ini mungkin tebalnya bisa sampai 8 meteran ini. oh ke bawah 4, ya. ya kira-kira 5 sampai 8 meter. Kita lihat agak putih warnanya aslinya. Kemudian setengah meter ini hujan abu. Jeda, hujan abu itu selesai, jeda. Nah, mungkin beberapa hari kemudian muncul letusan yang sangat besar. Nah, letusan yang sangat besar ini yang kemudian memberikan amblesnya gunung penulisan yang kemudian membentuk gunung batur. Baik, jadi kalau kita melihat ke lapisan ini kita bisa melihat dari bawah ya Pak sebetulnya ya. Ya, Jadi ada proses. Ya, Proses terjadinya pembentukan kaldera batur itu dari bawah bisa kita telusuri pelan-pelan bagaimana prosesnya sampai kaldera itu terbentuk. Baik, jadi ini bisa diketahui bahwa yang letusan ribuan tahun yang lalu itu posisi ada Ya, di dasar 30.000 ya. tahun, kemudian letusan berapa. Ya. Ini yang membuat tempat ini istimewa. Istimewanya gimana Pak Purbo? Istimewanya karena coba lihat, kita bayangkan ya. Jadi ini jaraknya mungkin sekitar 40 km. 40 km dari Batur, sumber gunungnya yaitu Batur. Bayangkan ada 40 km kita menemukan endapan yang kira-kira tebalnya mungkin sampai 20 meter seperti ini. Lah, kita bisa bayangkan kalau di 40 km itu tebalnya segini, lalu yang di Kintamani di daerah mana tebalnya mungkin ratusan meter. Sehingga kalau kita mau melihat di sana itu hampir terlalu besar untuk kita pahami dari satu pesawat. Sehingga lokasi ini sangat berarti bahwa di tempat yang jauh kita bisa menjelaskan kembali proses kaldera batur dengan sangat jelas. Prosesnya 2 kali shot minimal di sini. Mungkin 3 kali kalau kita airnya. 2 shot itu letusan maksudnya Pak ya? Ya, 2 shot itu 2 kali letusan besar. Hanya yang bawah belum membentuk kaldera. Nah, karena dia sangat besar, maka kita sebut dalam proses kaldera itu ignimbrite. Ignimbrite itu lapisan dari semua hancuran badan gunung, hancuran magma, komponen apa jadi satu. Makanya ini sangat keras, seperti di semen. Padahal ini asli. Hingga kita lihat gerowongnya kan yang di bawah, bukan yang di atas. Betul. Ya. Betul. Jadi maka kita mungkin ahli-ahli kebumian akan melihat bahwa yang atas ini ya yang membentuk kaldera. Dari materialnya. Dari materialnya sudah berbeda ya Pak, sangat dengan yang di bawah berbeda. ya. Ya. Lebih keras dan ini memang lunak sekali. Ya, di bawah. karena Beda, sementasi yang sangat kuat. ya. Nah, lalu kemudian kan ada air ini, kemudian ada. Itu sebetulnya bagaimana sih Pak alurnya? Loh, kalau Kan nggak bisa ditembus nih keras. Nah, sebenarnya kan kalau waktu meletus itu kan ya rata ya. Kita lihat rata gini. Nah, kemudian air hujan gerus pelan-pelan, tambah dalam, sehingga terbentuklah cekungan sungai ini yang sebenarnya menggerus dari endapan itu. Nah, Pak Purbo, kalau ini kan
berarti kan jenis batunya beda-beda ini tadi bilang Betul. ada lapisan ini Ya. bentuk. Mungkin secara umum Pak itu Bro bisa dijelaskan jenis-jenis batunya apa aja sih Pak? Hasil dari ini tadi ya. Begini, Shoot ini ya. proses letusan besar yang kita sebut proses ignimbrite Ya. itu dari jarak dekat, misalkan di daerah Kintamani sampai di Laut Selatan itu makin tipis, dan tentunya juga komponen matriknya makin beda-beda. Nah, ada jarak tertentu yang kemudian di dalam kedalaman itu komponennya sangat homogen, halus, dan fragmen-fragmennya kasar mungkin ada di pinggir ya. Tapi yang di tengah itu sangat halus. Yang paling halus sebenarnya pada jarak kira-kira 30-an kilo, 25 dari kilo titik. dari titik Batur. Baik. Nah, dari titik Gunung Batur 30 kilo, dan dari situlah kenapa materialnya ini sangat homogen, warnanya abu-abu, sangat halus, tidak banyak campurannya, kerikil-kerikilnya tidak ada, dan itulah menjadikan batu paras paling bagus di Bali. Batu paras. Ya, makanya itu dari barat, Silekarang, Ya. kemudian Sukawati, Kemeno, itu mungkin daerah-daerah yang parasnya Parasnya yang bagus. berkualitas bagus. Lebih jauh sedikit, lebih jelek. Lebih dekat sedikit, juga lebih jelek kualitasnya. gitu ya, Pak? Karena campuran matriknya sudah berbeda. Jadi memang batu paras ini dipakai oleh masyarakat Bali untuk membuat pura, buat patung atau pahatan. Ya, Itu pahatan. karena memang lebih lunak ya Pak ya, lebih halus. atau Kuat, bagaimana? kuat, tidak lapuk, dan sebenarnya tidak lunak sekali sih, tapi lebih empuk daripada batuan beku hitam. Ya. Seperti yang keluar dari letusan gunung langsung. Baik, baik. Nah, kalau tadi kan disebutkan juga, ini kita belum nemu tapaknya, belum nemu dasar landasan Balinya. Ya. Atau sebetulnya ada Pak di bawah, tapi karena ada air. Ya ada. Jadi kan kita bayangkan, kalau dulu Gunung Batur atau namanya Gunung Penulisan ya. Kalau Gunung Penulisan itu belum meletus dulu, itu sebenarnya ini tanah ini seberapa? Ya mungkin 10 meter di bawah ini. Ya, jadi kalau kita kupas semuanya produknya Batur, ya kita akan ketemu tanah. Nah itu yang sebenarnya dapat kita temui di Blangsinge, di Tegenungan. Baik. Oh, di sana itu ya bisa. Bisa lihat bawahnya. Baik, nah, saudara nanti kita akan bersama Purbo, nanti kita akan melihat ke sana ke Blangsinge, Blangsinge ya. Tegenungan. Di Tegenungan, yaitu mudah-mudahan nanti kita bisa melihat tapak dasar Pulau Balinya Yang sebelum sebelum ada letusan Gunung Batur.